Salam jumpa kembali teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya selalu sehat dan semangat ya. Film kali ini menceritakan dunia yang penduduknya 95% adalah vampir dan manusia yang tersisa dijadikan seperti ternak untuk mensuplai darah. Satu vampir bernama Edward bersimpati pada manusia dan bergabung dengan kelompok manusia yang tersisa untuk melawan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Film ini berlatar belakang saat di mana 95% penduduk dunia adalah vampir sebagai akibat merebaknya sebuah virus 10 tahun yang lalu. 5% manusia yang tersisa hidup dalam persembunyian dan akan dibawa ke fasilitas khusus untuk diternak darahnya apabila tertangkap. Namun saat ini, persediaan darah untuk dikonsumsi menjadi sangat terbatas akibat makin minimnya manusia. Sehingga para ahli pun dikerahkan untuk membuat darah tiruan yang diharapkan dapat menjadi pengganti darah manusia. Selain itu, ada satu makhluk lagi yang disebut subsider, yaitu kaum vampir yang sangat kelaparan sehingga perlahan bermutasi menjadi makhluk ganas. Para subsider ini merupakan ancaman baik bagi kaum vampir maupun manusia sehingga akan ditangkap dan langsung dimusnahkan apabila ditemukan. Lalu tampak pria bernama Edward Dalton, seorang ahli hematologis yang bekerja di sebuah fasilitas untuk meneliti dan membuat darah tiruan. Fasilitas itu juga merupakan tempat di mana para manusia yang ditangkap diternakkan darahnya secara terus-menerus. Tapi sebenarnya Edward diam-diam bersimpati pada manusia sehingga dia ingin cepat menemukan darah tiruan agar bisa menghentikan perburuan dan kekejaman terhadap manusia. Bromley, atasan Edward, meminta agar uji coba darah tiruan segera dilakukan karena persediaan darah hanya cukup menopang hingga akhir bulan. Dan berbekal keyakinan 99%, Edward bersama rekannya, Chris, pun akhirnya melakukan uji coba tersebut pada tentara yang menjadi sukarelawan. Pada awalnya, semua terlihat lancar, tapi mendadak suhu tubuh si sukarelawan naik drastis, membuat seluruh tubuhnya melepuh dan akhirnya meledak. Uji coba tersebut pun gagal membuahkan hasil yang diharapkan. Pada saat pulang, Edward mengalami kecelakaan karena sibuk memperhatikan berita tentang aksi unjuk rasa yang marak akibat penjatahan suplai darah. Edward segera menghampiri mobil yang disenggolnya, namun sebuah anak panah langsung menancap lengannya. Ternyata mobil itu berisikan 4 orang manusia yang dipimpin wanita bernama Audrey yang langsung menyuruh Edward menjauh. Edward lalu bilang kalau dia tak akan menyakiti mereka dan menawarkan untuk menolong karena mobil polisi terlihat mendekati tempat mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencoba untuk mempercayai Edward dan bersembunyi di mobilnya. Pada saat Edward bicara dengan para polisi, Audrey mengetahui Edward adalah ahli hematologi dari name tag yang ada di jas kerjanya. Setelahnya, Audrey pun mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, adik Edward yang bernama Frankie datang mengunjunginya dan memberikan sebotol darah asli sebagai kado ulang tahun Edward hari itu. Tapi, Edward yang memang sudah lama tak minum darah manusia menolak dan membuangnya ke wastafel. Melihat itu, Frankie jadi kesal dan melempar botol itu hingga pecah berserakan. Lalu, ketika dia akan pergi, satu subsider mendadak muncul di depannya. Sontak Edward juga Frankie kaget dan mundur perlahan menjauhi si subsider yang langsung menjilati darah yang ada di permukaan kulkas. Frankie segera mengambil pisau, namun langsung dihempas hingga pingsan. Subsider itu lalu mendekati Edward yang terus memanggil Frankie, mencoba membangunkannya. Dan berhasil, Frankie yang akhirnya bangun langsung menyerang subsider itu dan memenggal kepalanya.
Sesudahnya, para polisi pun datang untuk memeriksa dan bilang bahwa ini adalah serangan subsider yang ketiga kalinya dalam bulan ini. Dan ternyata subsider itu adalah tukang kebun Edward yang minggu lalu masih tampak normal. Kelihatannya dia meminum darahnya sendiri karena kelaparan, sehingga membuatnya lebih cepat bermutasi jadi subsider. Esok paginya, Edward terbangun karena alarm rumahnya berbunyi dan menemukan Audrey yang menyusup masuk. Audrey lalu bilang kalau selama ini dia mencari vampir yang bisa dipercaya dan memberikan sebuah kertas pada Edward lalu bergegas pergi. Ternyata kertas itu berisikan Dana sebuah lokasi dan ajakan untuk bertemu besok siang. Pada saat itu, Frankie diam-diam menguping pembicaraan mereka. Setelah sempat ragu, akhirnya Edward pun berangkat ke sana dengan menggunakan mobil yang didesain khusus untuk bisa digunakan oleh vampir di siang hari. Saat sampai, Audrey sudah menunggu dan memperkenalkannya pada seorang pria bernama Elvis. Elvis lalu bilang kalau dia dulu adalah seorang vampir, namun kini sudah kembali menjadi manusia dan menunjukkan jantungnya yang kembali berdenyut. Sontak Edward kaget dan bertanya bagaimana caranya. Tapi tiba-tiba Frankie yang diam-diam membuntuti Edward muncul sambil menodongkan senjata pada Audrey. Edward langsung meminta Frankie menurunkan senjatanya. Namun Frankie menolak dan bilang Edward bisa dipenjara lama bila ketahuan membantu manusia. Mendadak Elvis melihat mobil tentara mendekati tempat itu dan langsung memukul Frankie hingga pingsan. Namun saat akan pergi dengan mobilnya, para tentara menembakinya sehingga mereka terpaksa pergi menggunakan mobil milik Edward. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung, tapi Edward sedikit kesulitan karena para tentara terus menembak sehingga membuat cahaya matahari masuk lewat lubang-lubang bekas peluru. Dan semakin lama, semakin banyak mobil tentara yang mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil lolos setelah melewati sebuah jembatan rusak yang tidak dapat dilewati oleh mobil-mobil tentara itu. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di perkebunan anggur milik Audrey yang dijadikan markas persembunyian kelompoknya. Sebelum masuk, Elvis menceritakan pada Edward awal mula dia bisa berubah kembali menjadi manusia. Saat itu, dia mengalami kecelakaan ketika berkendara di siang hari yang membuat tubuhnya terlempar keluar sehingga terbakar sinar matahari lalu tercebur ke sungai. Dan setelahnya, secara ajaib sinar matahari tak melukainya lagi dan dia kembali menjadi manusia. Rupanya, matahari yang selama ini bisa membakar vampir justru adalah cara untuk mengobatinya. Mereka hanya perlu membuat kondisi yang sama persis seperti saat itu. Karena itulah mereka membutuhkan bantuan Edward yang ahli hematologi. Pada saat yang sama, Bromley di kantornya sedang melihat foto-foto Allison, anaknya yang kabur dari rumah karena menolak untuk menjadi vampir. Tak lama, Frankie datang dan Bromley memintanya menangkap Edward apabila dia kembali karena mereka memerlukan Edward untuk melanjutkan penelitiannya. Kembali ke Edward yang diperkenalkan dengan Jarvis, salah satu rekan Audrey yang saat itu akan berangkat menjemput kelompok manusia yang berhasil dikontaknya. Dia juga diperkenalkan dengan Senator Westurner, seorang vampir dan juga politikus yang sama seperti Edward juga bersimpati dengan manusia, sehingga membantu secara diam-diam. Sementara itu, kondisi di kota semakin tidak kondusif. Stok darah yang semakin menipis membuat pemerintah menjatah darah yang dapat dibeli oleh para vampir. Hal ini membuat para vampir yang sudah sangat haus itu menyerbu tempat penjualan kantung darah dan membuat keributan. Keesokannya, Edward pun mulai menguji sampel darah Elvis dan menyimpulkan bahwa untuk menciptakan ulang kondisi seperti yang dialami Elvis waktu akan berubah, yang harus mereka atur adalah daya panas yang diberikan ke tubuh.
Elvis yang memang seorang teknisi tanpa buang waktu segera membuat semacam alat insulator panas. Sementara itu, Jarvis yang sedang dalam perjalanan membawa pulang 15 manusia termasuk Allison, anak dari Bromley, mendadak mengalami gangguan di ban mobilnya. Saat memeriksa keluar, Jarvis melihat peluru tembak bersarang di bannya dan segera memperingatkan rekan-rekannya untuk menyiapkan senjata dan berlindung. Tak lama, aksi tembak-menembak antara pasukan tentara vampir dan kelompok Jarvis pun terjadi. Meskipun begitu, peluru yang digunakan para vampir adalah peluru bius karena mereka niatnya mau menangkap para manusia itu untuk dibawa ke fasilitas ternak darah. Untung saja, Allison yang juga terkena tembakan bius masih sempat memberikan info pada Audrey di markas lewat walkie-talkie-nya. Sehingga Audrey dan rekan-rekannya bisa segera bersiap membereskan peralatan mereka dan mengungsi dari tempat itu karena tahu sebentar lagi mereka pasti akan digeruduk. Senator West lalu menyarankan mereka untuk mengungsi sementara di kediamannya yang lokasinya terpencil. Tapi Edward tak mau meninggalkan tempat itu karena sebentar lagi pagi tiba dan dia akan bisa mengetes percobaannya. Akhirnya, Elvis dan Audrey pun memutuskan untuk menemani Edward di situ, sedangkan yang lainnya berangkat lebih dulu ke kediaman Senator West. Beralih ke Allison yang terbangun di kediaman Bromley ayahnya dan langsung mengambil pisau pemotong es. Ayahnya lalu bilang kalau dia tak perlu pisau itu karena dia akan aman di situ. Allison mencoba memohon supaya dia dan teman-temannya dilepaskan, tapi ayahnya tak mau. Spontan Allison menusuknya dan berniat akan kabur. Tapi Frankie yang kebetulan ada di depan pintu langsung memukulnya hingga pingsan. Kembali ke Edward yang bersiap untuk mencoba insulator panas yang Elvis rakit karena matahari sudah muncul. Percobaan pertama kelihatannya belum berhasil, namun Edward tak mau menyerah. Dia mencoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya usaha mereka berhasil. Jantung Edward kembali berdenyut dan dia kembali menjadi manusia. Tepat pada saat itu, pasukan tentara menyerbu masuk sehingga mereka bertiga terpaksa bersembunyi di dalam tangki air. Sementara itu, Bromley meminta Frankie untuk membantunya mengubah Allison menjadi vampir. Dan tanpa buang waktu, Frankie pun segera melakukannya, meskipun Allison mencoba melawan. Akan tetapi, Allison yang sudah jadi vampir terus menolak untuk minum darah manusia. Dan saat Bromley datang mencoba membujuknya, Allison malah meminum darahnya sendiri. Kelihatannya, Allison memilih berubah jadi subsider dan mati daripada minum darah manusia. Sementara itu, situasi di seluruh kota semakin tidak kondusif, di mana semakin banyak subsider yang bermunculan, sehingga upaya militer pun terus dikerahkan. Sedangkan Edward yang sudah kembali jadi manusia akhirnya bisa merasakan terpaan sinar matahari lagi setelah 10 tahun. Dan segera berangkat menuju kediaman Senator West untuk berkumpul dengan yang lainnya. Akan tetapi, begitu sampai di sana, mereka melihat kondisi sudah berantakan dan semua kelompok mereka termasuk Senator West tewas terbunuh. Audrey yang syok langsung bilang kalau usaha mereka percuma karena semuanya telah tewas. Tapi Edward bilang kalau dia tahu seseorang yang bisa membantu mereka. Rupanya Edward berencana meminta bantuan Chris rekannya. Tapi yang dia tidak tahu saat ini Chris sudah berhasil menciptakan darah tiruan. Kembali ke Allison yang akhirnya berubah jadi subsider dan dirantai bersama dengan beberapa subsider lain yang ditangkap untuk dibakar di tengah matahari. Sedangkan Frankie yang sedang berjaga di situ hanya bisa menatap Allison tanpa mampu berkata apapun. Beralih ke Edward yang mendatangi Chris di rumahnya dan menjelaskan bahwa mereka telah berhasil membuat penyembuh bagi kaum vampir. Mendadak, telepon Chris berbunyi yang katanya dari mantan istrinya dan dia minta izin untuk bicara sebentar dengannya.
Tapi ternyata Chris mengkhianati mereka dan menghubungi Bromley yang langsung mengirim tentara ke sana. Para tentara itu berhasil menangkap Audrey, sedangkan Edward dan Elvis berusaha kabur dari tempat itu dan masuk ke salah satu tempat kosong di sekitar situ untuk bersembunyi. Namun mereka dikejutkan oleh satu subsider yang ada di dalamnya. Untung saja Frankie datang dan segera membunuh makhluk itu. Setelahnya, Edward mencoba menjelaskan situasinya pada Frankie kalau mereka bisa menyembuhkan semua vampir yang ada. Tapi Frankie tak mau mendengarkan, apalagi ditambah dengan rasa haus yang amat sangat, dia pun menyerang dan menghisap darah Elvis. Sontak Edward langsung mengambil busur bersiap membunuh Frankie. Tapi sesuatu terjadi pada Frankie yang membuat Edward tak jadi membunuhnya. Nanti ya Tante jelaskan apa yang bikin Edward gak jadi ngebunuh Frankie. Setelahnya, Edward mendatangi kantor Bromley dan melihat Audrey yang dalam kondisi lemas karena kehilangan darah dalam jumlah banyak. Edward pun bilang kalau dia menyesal sudah kembali jadi manusia dan meminta Bromley menjadikannya vampir kembali, juga Audrey. Setelahnya, dia berjanji akan membantu Bromley mengembangbiakkan manusia untuk memenuhi suplai darah. Bromley lalu menunjukkan darah tiruan yang berhasil dibuat oleh Chris dan bilang kalau dia sudah tak butuh Edward lagi. Yang penting untuknya bukan kesembuhan kaum vampir, tapi justru dia ingin darah tiruannya terus dibutuhkan agar bisa meraup keuntungan dalam jumlah besar. Akhirnya, Bromley pun menggigit leher Edward untuk membunuhnya. Tapi seketika sesuatu terjadi dan Bromley mendadak kembali jadi manusia. Rupanya darah dari ex-vampir lah obatnya. Darah dari vampir yang kembali jadi manusia bisa menyembuhkan virus vampir. Itulah yang terjadi saat Frankie menggigit Elvis teman tante, dia berubah kembali jadi manusia. Setelahnya, Edward mengikat Bromley yang sudah jadi manusia di sebuah kursi dan mengumpankannya pada pasukan tentara yang berdatangan. Sementara, Edward dan Audrey yang mencoba kabur dihadang oleh beberapa tentara. Untung saja Elvis dan Frankie datang membantu. Tapi mendadak semakin banyak tentara yang berdatangan sehingga Frankie menyuruh mereka segera lari sementara dia akan menahan para tentara. Tapi ya, mana bisa lah ya Frankie yang udah jadi manusia melawan serombongan tentara vampir. Sudah bisa dipastikan dia tewas terbunuh. Dan sebagai akibatnya, efek domino pun terjadi. Vampir gigit manusia, habis itu berubah jadi manusia, terus digigit lagi oleh vampir lain. Pada akhirnya, semua saling membunuh dan hanya menyisakan 3 orang saja dari pasukan itu yang selamat. Tiba-tiba, Chris datang dan menembaki 3 tentara itu supaya tidak ada saksi yang menyebarluaskan info kalau penyembuh virus vampir sudah ditemukan. Karena dia tidak mau kerja kerasnya membuat darah tiruan menjadi sia-sia. Dan tepat saat dia akan menembak mereka, Elvis datang dan membunuh Chris dengan busurnya. Film pun diakhiri dengan Edward, Elvis, dan Audrey yang meninggalkan tempat itu masih dengan semangat tinggi. Bahwa mereka akan mengembalikan dunia seperti sedia kala dengan menyembuhkan para vampir. Demikianlah akhir film Daybreakers ini teman tante. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih.